Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Anak-anakku sekalian, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberikan kesehatan sampai wabah ini berakhir. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pula sehingga bisa bertemu kembali dan belajar bahasa Indonesia dengan Mr. Yusuf. Oke. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, Mr. mau membahas tentang mencari informasi penting atau meringkas yang bahannya adalah teks eksplanasi. Jadi yang Mister mau share hari ini adalah bagaimana caranya mengambil informasi penting dari tiap paragraf dari teks eksplanasi. Untuk mencari informasi penting, di sini Mister punya 5 tips atau 5 langkah dalam atau 5 langkah cara mencari informasi penting dari setiap paragraf. Yang pertama adalah tentunya bacalah teks dengan seksama. Oke. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Setiap teks, nggak hanya eksplanasi aja sih, setiap teks apapun itu, untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan intisari dari cerita tersebut, kalian harus membacanya tentunya. Nggak mungkin kalian cuman melihat judulnya saja lalu kemudian kalian mendapatkan informasi penting, yang pasti tidak mungkin. Yang jelas langkah pertama adalah membaca dengan seksama. Mau teks eksplanasi, mau teks narasi, apapun itu, yang pertama kali untuk kalian pahami adalah dengan cara membacanya. Oke. Perlu diingat, yang pertama adalah membaca buku tersebut atau teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, fahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Setelah kamu membaca, yang kedua adalah memahami. Jadi tahapan dalam kita mendapatkan sebuah wacana atau mendapatkan sebuah tulisan adalah tahap pertama adalah dia membaca. Setelah dibaca, maka dipahami, memahami teks tersebut. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahami tiap paragraf atau tiap tulisan di dalam sebuah kalimat adalah bisa dengan cara membaca berulang-ulang kali membaca, terus menyimpulkan, mengulang terus. Setelah proses mengulang bacaan tersebut, maka kalian akan mendapatkan kesimpulan secara otomatis di dalam pemikiran kalian. Secara otomatis kalian akan mendapatkan kesimpulan dari bahan bacaan yang berulang-ulang kali kalian baca tersebut. Yang kedua, langkah pertama tadi adalah membaca dengan seksama. Yang kedua adalah kalian memahami bacaan yang kalian baca. Terus yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Oke. Yang pertama tadi membaca, setelah membaca kalian memahami. Setelah kalian memahami bacaan tersebut, yang langkah ketiga adalah kalian mencari ide pokok. Ingat, ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Ide pokok ada di awal atau di akhir paragraf. Ide pokok ada di awal atau di akhir paragraf. Rumusnya kayak gitu. Jadi kalau kamu ditanya ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Di mana letaknya? Letaknya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, ini adalah ide pokok. Setelah kamu membaca, kamu memahami, maka kamu harus mencari ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf induktif, ide pokoknya ada di awal. Paragraf deduktif, ide pokoknya ada di akhir kalimat. Sebenarnya ada lagi ide pokok yang letaknya di awal dan di akhir. Tapi untuk sekedar memberikan informasi, untuk memudahkan saja, maka ide pokok itu hanya ada di awal atau di akhir, itu aja. Jadi itu yang hanya itu yang kalian perlu tahu terlebih dahulu untuk di kelas.
di kelas 6 SD. Oke, setelah kalian mendapatkan ide pokok atau gagasan pokok dari tiap paragraf, langkah berikutnya adalah tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Jadi, setelah kalian menangkap ide pokok, cari kata kuncinya apa dari setiap paragraf. Setiap paragraf lalu pelajari kata kuncinya apa sih? Bagaimana caranya kita mengetahui kata kunci? Mengetahui kata kunci, kita harus melihat pada kesesuaian dengan judul. Judul dengan ide pokoknya itu dilihat kesesuaiannya apa. Biasanya ide pokok itu pemecahan dari judul. Maka jika ingin mendapatkan kata kuncinya, maka harus memahami ide pokoknya apa lalu dikaitkan dengan judul. Nah, ini cara untuk mencari kata kunci. Jadi yang pertama tadi adalah membaca dulu. Setelah membaca kalian pahami. Setelah kalian pahami teks tersebut, langkah berikutnya adalah kalian mencari ide pokok. Setelah mencari ide pokok, maka kalian menandai kata kunci dari tiap-tiap paragraf. Kata kunci dari tiap-tiap paragraf. Sedangkan kata kunci itu adalah pengkaitan antara ide pokok dengan judul. Mengkaitkan antara ide pokok dengan judul. Karena judul adalah penjabaran. Ide pokok adalah penjabaran dari judul. Jadi dari judul dijabarkan menjadi beberapa ide pokok. Dari ide pokok itulah ketemu kunci-kuncinya. Kunci kalimatnya, kunci katanya. Oke, setelah itu dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat pertanyaan 5W1H. Jadi materi 5W1H itu sudah pernah Mister kasihkan di pertemuan kedua atau ketiga, lupa Mister. Tapi sebelum ini kita sudah pernah membahas tentang materi 5W1H. Dan di bagian mencari informasi penting ini juga dibutuhkan teori 5W1H. Jadi setelah kamu membaca, memahami, kemudian menemukan kalimat-kalimat kunci dan menandai kalimat-kalimat kunci, menemukan ide-ide pokok, setelah itu adalah membuat pertanyaan 5W1H. Apa saja 5W1H kemarin? 5W1H kemarin silahkan coba dilihat di video-video sebelumnya. Intinya tentang pertanyaan tentang di mana, kapan, siapa, untuk apa, bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya pertanyaan seperti Mister bilang kemarin, pertanyaan 5W1H itu adalah pertanyaan-pertanyaan kunci Inggris. Semua serba masuk. Rumus yang serba masuk di dalam materi-materi apa saja. Makanya bisa disebut sebagai kunci Inggris. Kunci yang bisa dipakai dalam ukuran apapun. Nah, itu. Ini dulu untuk materi mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Apabila ada pertanyaan, silakan anak-anakku sekalian tulis di kolom komentar atau hubungi Mister langsung via WhatsApp. Oke? Jika ada pertanyaan mengenai mencari informasi penting dari teks eksplanasi, silahkan kalian komentar di kolom tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and share di link bawah ini. Oke, mungkin itu dulu dari Mister. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kata-kata yang salah. Mister akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.